sudah mendekati laut bagian Argopeni Selatan ya. Iya. Bagian Argopeni Selatan. Iya. Iya. Berhadapan langsung karo Berhadapan dengan Samudra Hindia. dengan Samudra. Terus istimewane nang gua kene apa Gus? Jadi di gua ini dimakamkan salah satu dari pejuang AOI, saya sebut pejuang versi Iya. saya, karena beliau adalah salah satu dari beberapa ribu santri Semelangu yang mengikuti guru beliau, saya maksud Abdurrahman, yang dimakamkan di Selok dalam rangka pelarian mengikuti guru ketika AOI dianggap sebagai sebuah organisasi yang melawan pemerintah. Gitu. Boleh diceritakan AOI itu apa Gus? AOI itu sebenarnya adalah laskar santri yang terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Laskar santri ini adalah laskar santri yang terdiri dari para santri Semelangu, Ikhwan Toreko, dan kiai-kiai yang bersepakat untuk melawan penjajah sehingga akhirnya Indonesia merdeka. Cuma kebetulan di era-era awal kemerdekaan itu terjadi banyak miskomunikasi antara beberapa organisasi laskar dengan pemerintah, sehingga karena miskomunikasi tersebut sehingga pemerintah menganggap bahwa AOI ini kepingin mendirikan negara Islam, padahal hal yang sebenarnya tidak demikian. Gitu. Terus mereka di sini waktu itu dalam rangka apa? Ketika Sumberhati atau Semelangu ini kemudian ditinggalkan oleh Romo Pusat atau Syekh Mahfud selaku pemimpinan tertinggi AOI beserta ribuan santri, mereka kemudian berlari ke arah utara, ke arah barat sampai dengan Pantai Ayah, hutan-hutan Pantai Ayah sampai dengan Cilacap, bahkan sampai ke Jawa Barat, wilayah Ciamis dan Tasik. Dan kebetulan beberapa laskar itu yang berdiam di area hutan Ayah ini, termasuk di Gua Lebu ini, salah satu dari beberapa santri ada yang wafat di sini, kemudian dikuburkan oleh teman-temannya di sini. Dan sekarang kita coba telusuri sebagai bentuk rasa terima kasih kita, rasa takdim kita kepada perjuangan mereka. Dan waktu itu para santri beserta gurunya menetap di sini juga. Kebetulan Syekh Mahfud melanjutkan ke barat, diikuti oleh santri-santri juga sampai di Gunung Selok. Tapi sebagian santri Semelangu itu banyak yang kemudian berpencar, berpisah, menetap di daerah-daerah yang menjadi tempat pelarian. Jadi tidak semuanya kemudian ikut dalam satu rombongan, tapi mereka berpencar-pencar, kemudian ada yang berdiam menjadi bertempat tinggal di daerah-daerah yang mereka singgahi. Gitu. Bahkan Dan termasuk di sini waktu itu Syekh Mahfud berarti pernah singgah di sini juga. pernah singgah di sini dalam perjalanan ke barat. Ya. Dan waktu perjalanan ke barat beliau ini mengemban misi apa-apa dalam rangka hanya lari saja sementara untuk hijrah atau ada misi lain? Ya, karena sebenarnya kasusnya seperti Bandung Lautan Api. Jadi Sumberhati itu memang sengaja dikosongkan dulu, dikosongkan kemudian untuk dibakar ya. Ya, mereka kemudian sengaja lari lewat hutan-hutan, lewat pedesaan untuk menyelamatkan diri dari pasukan pemerintah. Oh, berarti waktu meninggalkan Sumberhati itu dalam keadaan Sumberhati sudah dibakar dulu, ya. Bukan mengosongkan dulu kemudian mereka tentara melakukan pendudukan kemudian dibakar, bukan? Jadi dibakar seperti Bandung Lautan Api. Begitu. Jadi ini erat kaitannya dengan peradaban yang ada di desa Argopeni, Karangturi dan Ya, sekitarnya. wilayah Pantai Selatan. Jadi, termasuk ada apa dengan apa ya, kayak penyebaran Islam waktu itu enggak? betul. Artinya penyebaran para dai-dai yang ex alumni dari Semelangu atau ex tentara AOI ini kemudian menetap dari wilayah Tasik, Ciamis sampai dengan wilayah Pantai Selatan sampai dengan Kebumen Timur, bahkan sampai ke Purworejo dan Magelang. Artinya satu sisi kebaikannya adalah dari pelarian ini akhirnya terjadi penyebaran para
santri yang kebanyakan ada yang menetap di Ciamis, ada yang menetap di Tasik, ada yang menetap di Cilacap, dan kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh agama yang mendirikan banyak pesantren, mendirikan masjid-masjid dan lain-lain. Jadi persis ini seperti napak tilasnya jalur Diponegoro. Oh, oke. Tapi berarti mereka dahulunya pernah jalur ini pernah dilewati oleh Diponegoro juga. Juga ya? Sama, artinya dari Tasik, Ciamis ke sini sampai dengan Jogja Timur itu banyak sekali pendiri pesantren, pendiri masjid yang